Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk terus belajar. Setiap manusia di dunia ini pasti ingin memiliki karir yang tentunya cukup gemilang di masa depan. Karena setiap orang pasti ingin memiliki pekerjaan yang diidam-idamkannya. Dari pekerjaan itu biasanya akan menempati posisi-posisi yang tentunya sangat strategis, ada jenjang karir, ya semuanya memang butuh proses. Semua pekerjaan pastinya memiliki resiko dan setiap pekerjaan pastinya memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Tidak ada yang namanya pekerjaan yang tidak memiliki resiko. Ya semua pekerjaan di dunia ini pasti memiliki resiko sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Nah, berbicara tentang pekerjaan, ada sebuah pekerjaan yang tentunya cukup menjanjikan karena gajinya adalah gaji dolar atau US dollar, bahkan ada gaji yang memakai mata uang euro atau Eropa. Dan biasanya profesi ini sangat digemari oleh para anak muda, terutama bagi yang belum merit atau bahkan yang sudah merit sekalipun, mereka akan cenderung untuk setidaknya mencoba apply ke posisi ini. Karena biasanya posisi ini selain digaji dolar, dia juga biasanya ada beberapa bonus atau uang tips yang tentunya bisa didapatkan secara cuma-cuma ketika sudah bekerja. Dan gajinya pun sudah lumayan besar, bahkan untuk satu kali kontrak walaupun hanya beberapa bulan sudah bisa membeli mobil ataupun motor yang bagus, bahkan untuk ukuran motor sport. Nah, kita akan coba kaji profesi apa ini. Tetapi di balik semua itu ada beberapa hal yang tentunya sangat riskan untuk dibahas. Tapi memang di video ini saya akan mencoba mengkaji, dan untuk itu ayo kita putar dulu intronya. Ada apa sebenarnya dengan profesi ini? Apa yang sebenarnya terselubung dalam profesi ini? Kita putar dulu intronya dan ayo kita belajar bersama. Bekerja sambil liburan atau bekerja on vacation, work on vacation tentunya merupakan tentunya adalah impian semua orang. Karena bekerja sambil liburan tentunya sangat menyenangkan sekali, apalagi gajinya gaji US dollar. Tentunya Anda sudah ada gambaran profesi apa yang dimaksud dengan kerja sambil liburan ini. Ya, profesi ini merupakan profesi bekerja di kapal pesiar atau cruise ship member, di mana biasanya profesi ini sangat diidam-idamkan oleh mereka, para anak muda, bagi yang belum menikah ataupun yang sudah menikah. Dan tentunya profesi ini sangat menjanjikan dalam berbagai hal, terutama dalam segi pendapatan atau income. Rata-rata orang yang bekerja di kapal pesiar tentunya memiliki peluang gaji lebih besar dan peluang karir yang lebih menjanjikan di antara beberapa orang yang bekerja di bukan kapal pesiar. Dalam tanda kutip ya, ini adalah pekerjaan di Indonesia dan juga di pekerjaan di kapal pesiar. Namun ada beberapa hal yang tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, karena semua pekerjaan pasti memiliki risiko, kelebihan dan kekurangan juga. Nah, sekedar informasi saja bahwa bekerja di kapal pesiar itu tidak mudah, tidak semudah dan tidak seindah yang dibayangkan. Tentu bekerja di kapal pesiar memiliki tantangan karena yang pertama jauh dari keluarga, kemudian harus siap mental, harus siap dengan jam kerja yang mati-matian, harus siap dengan resiko-resiko yang ada, kemudian harus siap bergaul dengan orang-orang yang tentunya berbeda negara. Karena seluruh negara itu biasanya ada saja perbedaan-perbedaannya. Ya, ada yang dijahili teman, ada yang dibully segala macam. Kemudian yang paling mungkin yang paling dipersiapkan adalah bagaimana kita jauh dari keluarga. Kemudian cuaca di laut juga sangat buruk dan tentunya ini memerlukan persiapan yang sangat matang, persiapan yang sangat tidak main-main, dan tentunya harus memiliki keberanian. Maka banyak sekali kru member atau kru kapal pesiar yang hampir-hampir stres karena tidak tahan yang namanya pressure di kapal pesiar.
Dan memang kalau kita berbicara tentang jam kerja di kapal pesiar itu relatif berbeda dengan pekerjaan atau jam kerja di lain kapal pesiar, terutama di Indonesia. Nah, jadi kita bahas sekarang apa yang terselubung dari pekerjaan di kapal pesiar ini. Tapi kita tidak akan membahas tentang hal-hal yang berbau pornografi ya, karena biasanya banyak sekali orang-orang di luar sana yang beranggapan bahwa di kapal pesiar itu bisa bawa cewek, pergaulan bebas, kemudian banyak sekali orang-orang yang bergaul dengan sesama jenis ataupun bergaul dengan lawan jenis dan seterusnya, karena tidak ada aturan yang mengikat di kapal pesiar itu. Semuanya bebas, yang penting bayar. Kita tidak akan membahas tentang itu, tapi yang akan kita bahas adalah jam kerja yang tentunya sangat over di kapal pesiar ini. Rata-rata orang bekerja itu kan 8 jam, tapi di kapal pesiar itu minimal 10 sampai 14 jam dalam satu hari 24 jam. Ya, jadi bisa dibayangkan betapa sibuknya orang-orang yang bekerja di kapal pesiar. Sehingga barangkali yang dimaksud terselubung di sini adalah mari kita analisis bersama-sama. Mungkinkah pekerjaan di kapal pesiar ini adalah perbudakan di zaman modern? Mohon maaf ya. Aduh. Ya, kita kembali lagi, mohon maaf. Jadi di kapal pesiar itu jam kerjanya memang rata-rata 14 jam hingga minimal 10 jam. Ini tentunya berbeda, sangat berbeda dan sangat kontras sekali dengan pekerjaan yang ada di bukan kapal pesiar ya, termasuk di Indonesia kerjanya nyantai-nyantai. Tetapi memang sebenarnya gaji yang ditawarkan di kapal pesiar itu kalau dikuruskan di gaji sesuai negara-negara di Amerika atau Eropa, sebetulnya masih sangat sedikit. Karena memang banyak sekali kru member yang sangat tidak tahan dengan pressure, dengan tekanan, dengan jam kerja yang mati-matian di kapal pesiar itu, sehingga mereka loncat ke darat untuk mencari pekerjaan, untuk mencari penghasilan yang lebih layak dan tentunya lebih cukup untuk sekedar bekerja di kapal pesiar. Nah, biasanya kru member di kapal pesiar itu ketika mereka sudah beberapa kali kontrak dan sudah siap secara mental, sudah memiliki planning yang matang, mereka akan loncat dari kapal pesiar walaupun mereka masih ada kontrak sebenarnya. Kenapa demikian? Karena pressure atau tekanan yang ada di kapal pesiar itu sangat-sangat tinggi. Ya, silakan Anda coba tanya-tanya kepada rekan-rekan Anda yang bekerja di kapal pesiar, apakah enak? Ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Ya, mungkin hanya beberapa bulan, beberapa kontrak, tetapi mungkin lama-kelamaan mereka akan merasa tertekan, merasa butuh yang namanya refreshing. Karena yang namanya pekerjaan itu kan kalau ditekan terus tentunya akan memberontak yang namanya mental orang itu. Dan gaji yang didapatkan di kapal pesiar memang tentunya kalau dibandingkan dengan gaji di Indonesia sangat wow, sangat besar, sangat super mewah sekali. Tetapi kalau dibandingkan dengan pekerjaan yang ada di Eropa atau gaji-gaji yang standar Eropa dan Amerika, maka gaji di kapal pesiar itu masih sangat sedikit. Karena biasanya di kota-kota besar di Amerika seperti di New York dan di Washington DC biasanya berkisar antara 12 hingga 15 atau sampai 16 US dollar per jam. Biasanya rata-rata orang bekerja itu kan 8 jam per hari. Anda bisa tinggal kalikan saja. Jadi sangat wajar kalau misalkan ada kru member di kapal pesiar itu loncat dari kapal menuju ke daratan untuk menghindari yang namanya tekanan atau pressure. Jadi sebetulnya yang menjadi kru member di kapal pesiar itu memang kebanyakan rata-rata adalah orang yang belum memiliki keterampilan khusus. Ya, karena di kapal pesiar itu dari segi pekerjaan juga dibedakan menjadi beberapa kategori. Ada yang paling rendah kru member, ada yang officer, dan ada yang tentunya manajerial seperti di kawasan-kawasan bridge atau anjungan kapal itu biasanya orang-orang penting. Nah, kebanyakan negara-negara seperti Asia, kebanyakan ya seperti Indonesia terutama dan Filipina ataupun India itu biasanya banyak menempati posisi-posisi yang
kasar ya, pekerja kasar seperti cuci piring, kemudian laundry, atau juga bahkan kadang-kadang waiter dan waitress. Tetapi memang kebanyakan kalau dibandingkan, dikomparasikan pekerjaan dari orang Indonesia dan orang Filipina misalkan, ini lebih banyak orang yang Filipina yang bekerja di departemen yang berbeda, misalkan departemen waiter dan waitress ataupun housekeeping. Banyak dari mereka dalam tanda kutip orang Filipina itu lebih fasih dalam berbahasa Inggris, sehingga mereka akan lebih menempati posisi-posisi yang nyaman atau lebih layak daripada orang Indonesia yang ada di kapal pesiar. Karena memang bahasa Inggris ini bukan hal yang bisa ditawar kalau di kapal pesiar. Anda wajib untuk menguasai bahasa Inggris ya, fluent in English kalau di kapal pesiar. Written and also the speaking. If you want to apply in a cruise ship, you have to be fluent in English. Jadi seperti itu. Kemudian yang tanpa disadari lagi adalah ternyata ya memang ada beberapa orang Indonesia yang menempati kedudukan strategis di kapal pesiar seperti YouTuber Vincent Hulu ya. Jadi salam buat Anda Mas Vincent, mudah-mudahan bisa menginspirasi para pelaut-pelaut muda kita untuk bisa mengupgrade dirinya. Jadi pekerjaan cuci piring ataupun galley steward kalau di kapal pesiar gajinya ya rata-rata antara 10 hingga 20 jutaan ya. Tetapi memang ini bisa naik lagi jabatannya, bisa promosi jabatan. Tetapi memang pressure-nya mati-matian. Yang mana biasanya kapal pesiar ini dimiliki oleh negara-negara adidaya seperti Amerika dan Eropa. Yang bekerja adalah orang Asia. Lagi-lagi di sini adalah mungkin ada rasis ya, karena negara-negara Eropa itu kan adalah negara penguasa, dan juga negara Amerika. Yang bekerja di kapal pesiar adalah negara-negara Asia, apalagi Asia Tenggara seperti Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia dan seterusnya. Di mana notabene negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara itu kan dulu pernah dijajah, pernah ada kolonialisasi ya di masa penjajahan dulu. Dan sekarang ini mungkin ini bisa jadi penjajahan di masa modern ketika ini terjadi disangkut pautkan dengan kapal pesiar. Karena memang kapal pesiar itu pemiliknya kan adalah orang-orang Eropa dan orang-orang Amerika yang notabene mereka masuk elit global. Tetapi memang ini tanpa disadari. Nah jadi pesan barangkali pesan pribadi saya untuk pemerintah Indonesia dan para pelaku usaha di Indonesia, mari tingkatkan lagi kesejahteraan pekerja-pekerja pelaut di Indonesia seperti di Pelni dan kapal-kapal yang ada di Indonesia, khususnya ke pariwisataan, agar kapal pesiar itu bisa berlabuh juga di Indonesia. Ya memang ada sebagian, tetapi memang tidak banyak pelabuhan-pelabuhan yang bisa menampung kapal pesiar di Indonesia karena infrastrukturnya belum memadai. Dan ini ketika sudah bisa direalisasikan, jadi pemuda-pemuda nggak perlu apply ke orang-orang asing ketika ingin bekerja di kapal pesiar. Cukup di Indonesia saja, karena sudah cukup. Gajinya sudah oke, posisinya juga sudah enak, nggak ada tekanan, dan tentunya bekerja pada negara sendiri. Daripada bekerja kepada orang lain dan bekerja di bawah tekanan, apalagi di bawah bayang-bayang orang Eropa dan Amerika yang rata-rata mereka adalah negara penjajah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun ada suara-suara bersin tadi, mohon maaf karena saya agak pilek. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada komentar, silakan diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.